ucapan syukur kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah pada pagi hari ini kami dapat kembali memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara, yang berusaha untuk merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami, dengan memalingkan alam pikiran kami dari kebenaran firman-Mu, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul bucin. Kalau yang tua-tua mungkin tidak begitu paham, apa sih bucin? Kalau yang muda-muda saya kira semuanya tahu. Apa yang dimaksud bucin, saudara-saudara? Budak cinta. Oh, yang tua juga rupanya ngerti ya. Berarti orang tua berjiwa muda. Haleluya. Nah, saudara-saudara, bucin itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Nah, mulai bingung. Siapa yang bilang bagus? Siapa yang bilang tidak? Loh, cuman satu, dua. Nanti kita akan tahu ya. Kenapa ada orang yang jadi budak cinta? Ada beberapa hal Bapak Ibu saudara sekalian, saya sebutkan ada 5 hal kenapa ada orang yang menjadi budak cinta. Yang pertama adalah cinta mati. Artinya bahwa cintanya itu mati-matian, sangat mencintai, seolah-olah di dalam dunia ini tidak ada orang lain lagi. Cuman satu-satunya itu. Itu yang pertama, ya, cinta mati. Yang kedua, takut ditinggalkan. Makanya dia siap menjadi budak cinta. Yang ketiga, tidak memperdulikan kesalahannya. Jadi misalkan pasangannya, calon pasangannya ini salah, pokoknya enggak dilihat saja. Semua yang ada hanya benar, hanya kebenaran saja. Kemudian yang keempat, cintanya tidak berubah. Walaupun diberi tahu oleh orang lain, tetap saja enggak mau tahu. Pokoknya di dunia ini hanya ada dia seorang. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang kelima, rela mati demi orang yang dicintainya. Ini ciri-ciri orang yang jatuh cinta setengah mati, menjadi budak cinta. Itu ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata cinta Elohim kepada manusia itu ibarat cowok yang sedang mabuk cinta tadi. Jadi kalau untuk Tuhan, ciri-ciri bucin tadi itu ada. Artinya bahwa Tuhan itu budak cinta terhadap kita. Mari kita membuka ayatnya, beberapa ayat. Yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang ke-19. Kita mengasihi dia sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada di tempat ini, nonton YouTube,
Bukan karena saudara mencintai Tuhan, sekarang mungkin, tetapi diawali dari Tuhan yang lebih dulu mencintai kita. Karena Tuhan itu bucin terhadap kita, menjadi budak cinta terhadap kita. Kita lihat lagi di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, namun Elohim menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, Hamasia sudah mati ganti kita. Jadi ketika kita berdosa, Elohim sudah mengasihi kita. Jadi Elohim mengasihi kita bukan karena kita baik. Sejak kita tidak baik pun Dia mencintai kita. Ini sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Ya, itu menunjukkan bahwa Elohim itu budak cinta terhadap kita. Satu lagi, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-8. Yeshua HaMasiah tetap sama, kemarin dan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Seperti tadi, seolah-olah tidak ada hal lain yang bisa menggantikan kita di mata Elohim. Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, ciptaan yang paling sempurna. Tuhan menciptakan malaikat tidak lebih sempurna daripada manusia. Karena malaikat itu terdiri dari jiwa dan roh. Sedangkan manusia itu ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Jadi unsurnya lebih banyak manusia. Dan manusia diciptakan bukan seperti Tuhan menciptakan robot. Atau saudara membuat robot. Bukan. Karena kalau membuat robot itu artinya diprogram menurut penciptanya. Misalkan Tuhan membuat supaya manusia tidak bisa berbuat dosa. Bisa atau tidak? Sangat bisa. Tetapi Tuhan menciptakan manusia diberi hikmat untuk mengambil keputusan. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa Bapa Yahweh menciptakan manusia menurut citranya, menurut gambarnya. Artinya apa? Sifat-sifat Elohim ada di dalam kehidupannya. Nah, salah satu sifat Elohim itu apa? Mempunyai otoritas, mempunyai kuasa. Kalau pada saat ini saudara ada di depan saya, saudara nonton YouTube dari rumah masing-masing, itu merupakan otoritas yang sudah saudara gunakan. Gunakan untuk apa? Untuk menonton, untuk duduk di depan saya. Karena saudara mau tidur sampai siang nanti di rumah juga bisa kan? Tetapi saudara tidak gunakan otoritas itu. Tetapi saudara lebih menggunakan otoritas itu untuk mendengarkan firman. Jadi inisiatif mengasihi itu datangnya dari Elohim. Dan itu saking cintanya kepada manusia. Padahal putusnya hubungan dengan manusia itu disebabkan oleh manusia yang menyakiti hati Elohim. Jadi putusnya hubungan antara manusia dengan Elohim itu bukan karena Elohim yang marah, membenci manusia, tidak. Tetapi manusialah yang membuat gara-gara. Yahweh sudah katakan, semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan hal baik dan buruk jangan kamu makan buahnya. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Kalimat ini saja ada banyak orang yang tidak bisa mengaplikasikan apa yang dimaksudkan sebetulnya. Karena ada orang yang menyerang kekristenan dengan mengatakan, mana bukti kebenaran firman di dalam kitabmu? Yahweh mengatakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati.
kenyataannya kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang kelima, Adam berusia 930 tahun. Berarti kan tidak mati. Sedangkan Yahweh katakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Berarti Alkitabmu tidak benar. Banyak orang yang bingung menjawab ini. Sehingga ada yang mengatakan, oh itu yang mati rohnya. Manusia kalau rohnya mati, tubuh dan jiwanya ikut mati. Jadi yang mati apanya? Yang mati adalah kesadarannya bahwa manusia seharusnya melakukan kebenaran firman. Dan kitab suci katakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Firman Elohim katakan satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Usia Adam 930 tahun, berarti ada satu hari atau tidak? Hampir satu hari. Jadi perkataan Yahweh yang mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, benar atau tidak? Benar. Nah inilah awal daripada manusia melukai hati Tuhan. Tuhan katakan jangan kau makan itu buah pengetahuan hal baik dan jahat. Karena nanti kamu akan mati. Sudah diberi peringatan. Saking cintanya maka ada peringatan. Bukan hubungan putus itu karena Tuhan yang membenci. Tetapi karena manusianya yang tidak konsisten. Sudah diberitahu tetapi tidak mau tahu. Terperdaya oleh kuasa setan. Jadi saking cintanya kepada manusia, maka Tuhan mengemis-ngemis cinta. Kenapa? Karena manusia yang menyakiti, tetapi Tuhan masih tetap mencintai. Kalau saudara bayangkan kehidupan anak muda sedang jatuh cinta, ketika disakiti, mungkin dia akan balik menyakiti lagi. Tetapi kalau budak cinta, walaupun disakiti model seperti apa, tetap saja mencintai. Bisa dipahami saudara-saudara? Itulah sifatnya Elohim. Nah, kenapa Elohim mengemis cinta? Ada 3 hal yang penting. Kenapa sampai Elohim begitu mencintai manusia luar biasa sehingga rela menjadi budak cinta terhadap manusia. Yang pertama adalah karena Yahweh itu mengetahui ngerinya hukuman yang sudah disiapkan untuk orang yang tidak merespon cintanya. Jadi Tuhan itu tahu persis karena Tuhan sudah mempersiapkan nanti akan ada hukuman kekal. Hukuman yang sangat mengerikan. Karena itu Tuhan tidak mau manusia ciptaannya yang diciptakan paling sempurna ini akan pada akhirnya mengalami kehancuran yang luar biasa. Kehancuran yang dimaksud bukan sirna begitu saja. Tidak, tetapi ada banyak pengajaran tentang neraka. Jadi Tuhan mengetahui ngerinya hukuman di neraka. Kita datang kepada Tuhan bukan karena takut menerima hukuman. Kalau saya lebih cenderung karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena takut menerima hukuman. Itu merupakan konsekuensi dari orang yang menentang firman. Tetapi ada banyak mereka yang beribadah di dalam tempat ibadah mereka. Mereka setia. Bahkan mereka harus berdoa di pagi-pagi buta, malam-malam dan sebagainya. Hanya karena takut masuk neraka. Jadi mereka beribadah karena ketakutan. Mereka beribadah karena ditakut-takuti. Tetapi saya mengharap saudara datang beribadah dan saudara nonton YouTube ini bukan karena saudara takut masuk neraka, tetapi karena kita tahu siapa Tuhan kita. Dia adalah Elohim yang mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kita hidup gak karu-karuan amburadul,
tetapi Tuhan tetap mencintai kita. Saya kalau melihat kehidupan saya malu, saudara-saudara. Dulu saya ini nakal, jahat sekali. Ya, saya sudah pernah ceritakan kepada saudara. Dulu sejak SMA saya sudah naik kendaraan sepeda motor CB. Dan itu saya gunakan untuk berhura-hura. Bahkan kayak raja jalanan di jalan-jalan raya. Ketika ada mobil ngeblong istilahnya mengambil jalur saya sudah siapkan batu untuk saya lempar. Pernah sekali waktu ada bis ngebut mengambil jalan saya sampai ke pinggir, saya lemparkan batu langsung ketabrak sama bisnya, kacanya pecah. Dan kalau membuat orang lain rugi, rasanya ada kebanggaan di dalam diri saya. Ini kan satu perbuatan jahat, saudara-saudara. Tetapi rupanya dalam kejahatan saya, Tuhan mencintai saya, Tuhan menanti saya untuk saya sadar tentang kehidupan saya. Karena itu ada orang yang mengatakan, Pak, apakah layak saya pergi ke gereja? Karena tingkah laku hidup saya enggak karu-karuan. Saya pemabok, saya penjudi, saya pemain penyimpangan seks. Saya suka mencuri. Justru Tuhan mengasihi orang yang seperti itu, supaya orang yang jahat itu menjadi tidak jahat. Kenapa Tuhan memilih bangsa Yahudi? Jangan saudara pikir bangsa Yahudi itu bangsa yang paling hebat. Tidak, sebelumnya kitab suci katakan orang Yahudi itu orang yang bebal, tegar tengkuk, orang yang tidak tahu berterima kasih. Pokoknya segala julukan yang negatif ada di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Tetapi justru orang yang seperti ini, bangsa seperti inilah Tuhan pilih menjadi bangsa yang hebat. Karena itu sampai sekarang bangsa Yahudi walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi ditakuti dunia. Bahkan bisa mengubah dunia. Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi krisis moneter di Indonesia, sekitar tahun 90, berapa itu? 96 ya. 96, 97, itu waktu saya ke Hawaii. Saya ingat, saya berangkat ke Hawaii, harga $1 itu 2.500. Pulang dari Hawaii, harga dolar 15.000. Itu hanya digoncang oleh satu orang Yahudi. Bayangkan saudara-saudara, betapa hebatnya orang pilihan Tuhan. Dan hal ini karena orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang amburadul. Saudara boleh amburadul, tetapi kalau saudara mau dipilih Tuhan dan saudara siap untuk menjadi orang pilihan, saudara akan menjadi orang yang hebat. Seperti orang Yahudi. Saya mau dipilih Tuhan dan saya mau dipakai Tuhan. Maka nama saya banyak dikenal di dalam dunia internet. Kenapa? Karena Tuhan taruh di dalam hati saya untuk mengubah kekeliruan penerjemahan. Di mana nama Tuhan yang tertulis 6.800 kali dihilangkan manusia begitu saja. Ini merupakan satu kekejian yang luar biasa. Dan Tuhan taruh itu di dalam hati saya. Walaupun awalnya saya menolak, saudara-saudara. Tetapi ketika saya berdoa, saya menaruh hati saya pada sudut yang netral. Untuk Tuhan menyingkapkan kebenaran itu. Langsung Tuhan singkapkan sedemikian rupa. Maka lahirlah buku yang berjudul Pertanyaan Umum Seputar Nama Yahweh dan Allah. Itu saya buat 1 minggu saja. Dan 1 minggu itu pun yang agak sulit menulis huruf Ibraninya karena satu-satu dari kanan ke kiri. Karena tulisan kita dari kiri ke kanan, jadi terbalik. Jadi nulisnya satu huruf. Itu yang membuat lama. Tetapi ketika Tuhan singkapkan, maka seperti saya didikte, saudara-saudara. Saya tinggal ngetik saja.
Kenapa? Karena saya mau dipakai Tuhan untuk membuat, dan itu menjadi cita-cita yang Tuhan taruh di dalam hati saya, visi saya. Tidak ada lagi orang Indonesia, orang Kristen Indonesia yang menyembah nama sesembahan lain. Karena kita punya Tuhan sendiri. Kita sudah 20 tahun kalau tidak salah ya. Pernahkah saudara berpikir 20 tahun sebelumnya dengan sekarang, ada enggak perbedaannya? Banyak ya, orang-orang yang tahu persis bagaimana perjuangan saya, seperti Bu Lis, Pak Jito, Bu Christine, orang-orang dan masih banyak yang lain yang mengikut Tuhan sejak dari gereja lama. Tahu persis apa yang terjadi dan perubahan apa yang ada. Tahun 2001 itu tidak ada orang yang menyebut Yahweh, saudara-saudara. Orang menganggap bahwa Yahweh itu merupakan sesuatu momok yang ditakuti. Momok yang harus dihindari, karena itu dianggap sebagai satu ajaran yang sangat amat sesat. Tetapi sekarang sudah berbeda. Dan pada tanggal 6 November nanti, saya akan memberikan presentasi di Sekolah Tinggi Teologi Akadesi di Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah tidak ada lagi orang Kristen di Indonesia yang menyebut-nyebut nama sesembahan lain. Dan itu sampai kapanpun tidak akan pernah hilang kalau Tuhan tidak menghilangkan dan menggeser ke yang lain. Karena itu ketika saya menyampaikan firman, selalu arahnya ke situ. Orang mau bosen, mau menganggap saya taunya soal nama, tidak masalah untuk saya. Karena itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sampai ada orang yang mengatakan, Pak Yakob taunya soal nama, dari dulu kok itu saja yang diberitakan. Jawaban saya gampang, saya taunya soal nama ya enggak masalah. Kamu diajari soal nama dari dulu enggak ngerti-ngerti juga. Jadi kan perlu diberitakan sampai ngerti, saudara-saudara. Terbukti ada pendeta-pendeta yang dulu menentang keras, sekarang sudah berubah. Ya. Mungkin kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tersebut baru akhir-akhir ini. Dan itu pun ketika orang tersebut membuka hatinya. Jadi Tuhan itu sangat mencintai kita, menjadi budak cinta terhadap kita, karena Tuhan tahu persis bagaimana hukuman di neraka yang sangat mengerikan. Kita membuka beberapa ayat, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-29 sampai 30. Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkilah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Ini Yesua mengajarkan dengan memberikan perbandingannya. Artinya sampai mata dicungkil, tangan dipotong dan sebagainya, itu masih belum menyakitkan dibandingkan ketika kita masuk ke dalam neraka. Lagi, pasal yang ke-18, ini diulang kembali, saudara. Ayat yang ke-9. Dan jika matamu menjerumuskan engkau, cungkilah dia dan buanglah daripadamu. Baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan satu mata daripada mempunyai dua mata, dicampakkan ke dalam neraka api.
Jadi neraka itu sangat amat mengerikan, luar biasa. Terkadang manusia meremehkan hal ini. Kenapa? Karena belum mengalami. Dan Tuhan tidak mau kita mengalaminya. Terkadang manusia itu baru percaya kalau sudah mengalami. Kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita bisa bernapas lega, tangan kita bisa terangkat, kita bisa berjalan. Terkadang kita menganggap itu sesuatu yang wajar. Tetapi ketahuilah kalau kita sakit, itu merupakan sesuatu yang sangat amat mengerikan, saudara-saudara. Apalagi pada zaman-zaman sekarang. Rumah kita bisa kabur hanya karena kita sakit. Biayanya sangat besar. Karena itu ketika kita bangun pagi tubuh kita sehat, mungkin kantong kita kering karena kita tidak memegang uang banyak. Tetapi tetaplah kita mengucap syukur karena kita sehat. Sehat itu mahal. Jadi jangan kita mengucap syukur karena kantong kita penuh uang. Ketika kantong kita kosong, bawaannya marah melulu. Ini orang yang tidak tahu mengucap syukur. Kalau orang itu mengalami sakit yang menuju kepada kematian, baru dia bisa menyadari artinya sebuah kesehatan. Saya kemarin mendengarkan kesaksiannya Dita ketika sakit breast cancer, saudara-saudara. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana yang ada di dalam pikirannya. Karena sedang hamil, sakit lagi, harus melindungi bayi yang ada. Dan bagaimana masa depannya, sudah bayangannya pasti tidak karu-karuan. Tetapi akhirnya Tuhan berikan kesehatan. Orang yang seperti ini baru bisa merasakan betapa sehat itu merupakan berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mengucap syukurlah dalam keadaan apapun. Walaupun kita tidak punya uang, kalau kita depend on Him, kita bergantung mutlak. Setiap pagi kan saudara nyanyi gandol Gusti. Artinya kita ini pasrah bongkoan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati, memberikan makanan kepada kita. Karena kita miliknya. Saya punya ikan, saudara-saudara. Ikan cupang. Ya. Setiap hari saya mikirkan bagaimana ngasih makan ikan. Ikannya mah nggak pusing. Pokoknya tahu ada makanan aja. Kenapa saya sibuk mikirkan makannya ikan? Saya sibuk menguras air akuariumnya. Saya memikirkan obat-obatnya supaya ikannya sehat. Karena ikan itu milik saya. Maka saya yang pusing. Nah, saudara harus menyadari bahwa saudara adalah miliknya Bapa Yahweh. Maka yang sibuk ngurus saudara adalah Bapa Yahweh. Yang salah adalah karena ketika kita mengalami permasalahan, kita lupa kepada Tuhan, tetapi kita bergantung kepada manusia. Ketika kita tidak punya uang, kita mulai berpikir orang kaya mana yang bisa membantu saya. Ini artinya kita turun tangan. Kalau saudara turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tetapi ketika saudara angkat tangan, saudara berserah mutlak kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan dan memelihara kehidupan saudara. Apakah saudara pernah berpikir akan ada gereja ini? Saudara yang tidak melihat dan tidak mengalami bagaimana permasalahan tahun 2001, mungkin saudara berpikir ini merupakan sesuatu yang wajar. Tahun 2001 tepatnya tanggal 17 Agustus ketika saya dipecat. Semua keadaan sepertinya gelap. Jemaat tidak tahu harus beribadah kemana. Bubar semua satu dengan yang lain.
Saya sendiri ngurus badan saya juga pusing. Saya harus tinggal di mana karena saya diusir malam hari. Tetapi karena saya berharap hanya kepada Bapa Yahweh, saya tidak pernah lupa bagaimana Tuhan memakai jasa Tante Sik almarhumah untuk menampung saya. Sehingga rumah yang ada itu bagi saya itu rumah sejarah. Dulu sebelum dijual, ketika saya masuk ke ruangan itu, saya ingat kejadian tanggal 17 Agustus itu, saudara-saudara. Semua dalam keadaan gelap, saya tidak punya rumah. Pak Budi Sartono juga ikut nggotongi barang-barang saya dari Serasi. Itu pun dijaga polisi. Pokoknya suasana gelap, tidak tahu apa yang harus saya kerjakan berikutnya. Tetapi karena saya gandul Gusti, karena saya berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan atur, Tuhan merekayasa sedemikian rupa, sehingga dalam masa-masa kesulitan itu Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga sampai detik ini kita bisa berkumpul kembali dan kita mendengarkan firman. Ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Cintanya Tuhan terhadap kita itu luar biasa, maka saya katakan, bucin yang dimaksud budak cinta adalah Bapa Yahweh terhadap manusia. Karena Tuhan tahu betapa hukuman kekal itu sangat mengerikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan budak cinta terhadap kita? Karena Tuhan mengetahui lamanya hukuman. Tuhan tidak menghendaki agar manusia yang dikasihinya masuk ke dalam hukuman kekal. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kekal itu berapa lama? Semiliar juta tahun? Itu bukan kekal. Setriliun juta tahun? Itu bukan kekal. Kita mau ngomong setriliun sampai mulut kita beku, itu bukan kekal. Makanya istilah kekal itu tidak bisa dideskripsikan di dalam pikiran manusia. Sudah kekal, susah lagi, harus mengalami penderitaan hebat di sana. Di mana kita harus disiksa di dalam api yang menyala-nyala, dan apinya itu berlipat-lipat ganda lebih panas. Tetapi saudara membawa mahkota kehidupan, di mana saudara dibakar tetapi tidak mati-mati. Itu Tuhan tahu persis. Maka Tuhan menjadi budak cinta terhadap kita. Karena ngerinya hukuman kekal yang harus ditanggung oleh umat yang dicintainya. Jadi bukan setelah dibakar mati, tidak. Saudara tidak mati-mati. Di dalam kitab Yesayahu atau kitab Yesaya pasal terakhir, ayat terakhir, dikatakan kita berselimutkan ulat-ulat. Padahal kalau kita lihat ulat, baru lihat saja kadang kita sudah ngeri, saudara-saudara. Itu nanti menjadi selimutnya kita. Hukuman yang tidak pernah kita bayangkan akan kita alami. Maka dari itu Tuhan menuntun kita supaya jangan sampai kita ada di sana. Karena ngerinya hukuman yang kekal. Yang ketiga, karena tidak tega melihat kekasihnya menderita di alam kekekalan. Jadi jangan kita menganggap ringan hukuman neraka. Kita datang beribadah bukan karena ketakutan menerima hukuman, tetapi karena Tuhan mencintai saudara, Tuhan menjamah, memberi hikmat sehingga saudara bisa mengenal siapa juru selamat yang sesungguhnya. Ada banyak sekali orang-orang akhir-akhir ini yang memelintir
Seolah-olah Yeshua itu bukan juru selamat. Yeshua HaMasyiah itu hanya manusia biasa. Padahal kitab suci sudah menegaskan, bahkan malaikat-malaikat juga mengajarkan kepada kita siapa Yeshua itu sesungguhnya. Maka mereka, para malaikat ini menyembah kepada Yeshua. Yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri. Nah, sekarang hal yang berikut, bagaimana Elohim mengemis cinta kepada kita. Yang pertama, mengorbankan Yeshua HaMasyiah agar manusia yang dicintainya selamat. Ini seperti orang yang saya perhatikan, pernah ada satu kejadian, seseorang masuk rumah sakit karena bunuh diri. Gagal. Jadi mau bunuh diri gagal, saudara-saudara. Saya pernah membesuk orang sakit seperti itu. Saya tanya, kenapa sih kok kamu mau bunuh diri itu kenapa? Jawabannya sangat mengerikan, saudara-saudara. Dia katakan karena cinta saya ditolak. Ini yang disebut dengan bucin, budak cinta. Hanya gara-gara cinta ditolak, mau rela mati untuk bunuh diri. Nah, Yeshua HaMasyiah dikorbankan yang tidak lain adalah dirinya sendiri karena Yahweh budak cinta terhadap kita. Jadi saudara yang menjadi budak, dijadikan budak cintanya oleh Bapak Yahweh, jangan kegeeran. Ya, jangan kita santai-santai saja, toh Tuhan budak cinta terhadap kita. Jangan main-main. Ya, Tuhan jangan dibuat permainan. Ayatnya di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kiken ohef Elohim et haolam at asyer natan ba'adu et beno et yekidu bekal hama amin bo lo yofat kilo yimsa kaye olam. Karena Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan puteranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi kematian Yeshua HaMasyiah itu sama saja dengan seseorang yang masuk rumah sakit mau bunuh diri tetapi gagal. Tetapi bunuh dirinya Yahweh tidak gagal. Yahweh bunuh diri dalam wujud seperti manusia supaya saudara dan saya diselamatkan. Itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Karena itu jangan salah pengertian. Dulu saya salah pengertian karena belum mengerti tentang Yahweh sehingga hikmat Elohim belum dinyatakan. Sama seperti banyak pendeta yang lain yang mengatakan Yahweh itu identik dengan Tuhan yang kejam. Sedangkan Yeshua HaMasyiah itu identik dengan Tuhan yang penuh dengan kasih. Berarti ada berapa Tuhan, saudara-saudara? 2. Yeshua HaMasyiah adalah Yahweh itu sendiri yang bermanifestasi dalam wujud seperti manusia. Ada banyak ayat-ayatnya yang saya tidak akan sampaikan pada saat ini karena saya tidak membicarakan tentang siapa Yeshua yang adalah Yahweh itu sendiri. Tetapi ini bukti Yahweh rela mati dalam wujud seperti manusia supaya manusia yang dicintainya tidak binasa. Jadi saya ingat orang yang saya besuki, yang saya tanya, kenapa kamu bunuh diri dan sekarang ada di sini? Coba kan sekarang kamu susah. Ya, yang tadi dijawab, karena cinta saya ditolak. Memangnya tidak ada orang lain lagi? Saking cintanya sudah membabi buta sedemikian rupa. Makanya ada orang katakan cinta itu buta. Butanya di mana? Melihat pasangannya tidak ada kesalahan sama sekali. Nanti setelah menikah baru menyesal. Oh ternyata dulu enggak cerita kalau tidurnya kayak kereta api lewat. Ternyata setelah menikah baru tahu karena tidur bersama ternyata
ngoroknya seperti kereta lewat. Tetapi kalau ada cinta, suara kereta lewat itu tadi bisa berubah menjadi suara yang menina bubuk, saudara-saudara. Ada orang India yang suaminya meninggal. Kemudian istrinya diberi kesempatan untuk bersaksi. Dia bersaksi di depan umat-umat yang ikut merasakan kesedihannya. Dia bilang, saudara-saudara, suami saya ketika masih hidup, kalau tidur seperti kereta lewat, seperti pesawat terbang lewat, dan kalau kentut suaranya kencang sekali. Wah, semua orang yang dengerin itu ketawa, saudara-saudara. Tetapi suasana berubah sedemikian rupa ketika istrinya mengatakan, tetapi sekarang saya merindukan suara itu. Merindukan suara dengkuran suaminya, merindukan suara kentut suaminya. Kenapa? Karena ketika dia mendengar dengkuran suaminya dan dia mendengar kentut suaminya, artinya suaminya masih hidup. Wah, suasana yang tadinya tertawa menjadi mencekam, saudara-saudara. Benar juga. Jadi kalau ada saudara kentut, brut, haleluya, berarti pasangan saya masih hidup. Gitu, saudara-saudara ya. Ambil hal-hal yang positifnya saja. Amin. Haleluya. Jadi segala sesuatu itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Kalau kita bisa melihat ada sisi positif yang bisa kita ambil, kenapa kita mengambil sisi negatifnya? Misalkan saudara di jalan ditegur, saudara menegur orang, kok diem saja, ditegur kok enggak peduli, seolah-olah saudara tidak ada, seolah-olah saudara tidak diperdulikan. Jangan saudara buru-buru marah dengan mengatakan, sombong amat sekarang, ditegur aja enggak mau. Itu kan dari sisi positif atau negatif? Negatif. Dari sisi positifnya apa? Oh, mungkin dia sedang mikir utang. Jadi ketika ditegur, otaknya masih mikir sehingga tidak kedengeran. Orang mencopet kan begitu, saudara ya. Mengalihkan perhatian pikirannya ke sesuatu. Sehingga ketika dompetnya dicopet dia tidak terasa. Karena pikirannya sedang mengarah ke sesuatu. Hipnosis itu begitu. Oleh karena itu kita patut mengucap syukur dengan kasih Bapa Yahweh. Jadi jangan sampai kita salah berpikir tentang Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja bukan karena Tuhan membutuhkan saudara, tetapi kita tahu bahwa kitalah yang butuh Tuhan. Memang Tuhan membutuhkan saudara karena Tuhan itu budak cinta terhadap kita. Betul, saudara-saudara? Sampai Yesua pun jadi korban. Tetapi jangan kemudian kita merasa karena dibutuhkan Tuhan, lalu kita seenaknya sendiri. Jangan, saudara-saudara. Saudara pergi beribadah kepada Tuhan di dalam sebuah gereja, bukan karena gereja butuh saudara, tetapi posisikanlah bahwa saya membutuhkan gereja, supaya dengan adanya gereja iman saya tetap terbangun. Saudara yang melayani pekerjaan Tuhan, jangan saudara berpikir gereja ini membutuhkan saya karena saya melayani. Tidak. Saya tidak merasa seperti itu, saudara-saudara. Saya tidak merasa bahwa saudara membutuhkan saya. Tidak. Saya yang butuh saudara. Dari sudut yang berbeda. Kenapa? Karena kalau tidak ada saya, bisa ada orang lain enggak, saudara-saudara? Bisa. Demikian pun sebaliknya. Jadi posisikan diri kita bukan yang
tetapi yang kita membutuhkan. Sehingga kita selalu memberikan respon yang positif. Oleh karena itu, kita ubah mindset atau pola pikir kita apabila pikiran kita salah. Jadi kita pergi ke gereja karena membalas cinta kasih Yahweh kepada kita. Tidak gampang loh saudara untuk mengenal nama Yahweh. Seminar tanggal 6 nanti, itu kan juga saya seminar dengan orang-orang teologia, orang yang titelnya panjang-panjang, tetapi mereka belum mengenal Yahweh sepenuhnya. Ada yang sudah mengenal tetapi belum mutlak seperti apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya. Sehingga ada yang mengatakan Yahweh itu tidak bisa disebut. Ini kan tidak masuk akal, saudara-saudara. Coba misalkan saya menulis KPDYTH, bisa dibunyikan enggak? Kalau orang bule bisa membunyikan? Ya mungkin bisa, tetapi enggak sesuai dengan kita yang sesuai dengan bahasanya. Kepedek, ya kan bisa saja begitu bunyinya, bukan orang Indonesia, ya kan? Tetapi kita bisa membunyikannya kepada yang terhormat, karena itu bahasa kita. Masa YHWH tidak bisa dibunyikan dan dikatakan bahwa orang Yahudi tidak tahu bagaimana membunyikannya? Apakah ini masuk akal? Kalau orang Yahudi tidak tahu bagaimana membunyikannya, lebih tidak masuk akal lagi. Tuhan itu menjadi pribadi yang paling bodoh, karena menyuruh Mose menulis sesuatu yang tidak bisa dibaca. Semua yang ditulis itu untuk dibaca. Nah, pada tanggal 6 itu nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membunyikannya. Ibu, ibu, bu, di, budi, kan biasa gitu dulu waktu SD. Jadi dieja gitu loh. Masa mengeja yod he waw he saja tidak bisa? Dan orang Yahudi tidak tahu bagaimana membunyikannya. Mereka tidak membunyikannya bukan karena tidak tahu, tetapi karena mereka lebih tunduk kepada Talmud. Karena Talmud mengajar untuk menghormati dan mereka takut kepada Yahweh. Karena ketika ada di Babel mereka menyembah kepada sesembahan lain. Dan Yahweh memulihkannya. Sehingga mereka merasa tidak layak untuk membunyikannya. Padahal Yahweh menghendaki namanya dipanggil. Yang kedua, bagaimana Elohim mengemis cinta? Yang pertama mengorbankan Yeshua HaMashiach. Yang kedua, muka tembok. Orang Jawa katakan rai gedek, tidak tahu malu. Saat Yeshua HaMashiach ditolak, Yahweh masih tetap tidak tinggal diam. Dia datang lagi dalam wujud Ruach HaKodes, yaitu dirinya sendiri yang bisa berdiam di dalam diri manusia untuk memberi nasihat dan membimbing manusia yang dikasihinya. Dan itu merupakan penggenapan dari kitab Yesayahu pasal 9 ayat yang ke-6. Dia menjadi penasihat ajaib yang berdiam di dalam diri kita. Maka disebut Immanuel, Imuna anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita. Pada saat ada Yeshua HaMashiach, memang Elohim yang ada bersama. Ya, Elohim beserta kita. Tetapi sekarang Elohim di dalam kita. Karena itu Immanuel itu lebih tepat dari bahasa Imuna anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita. Dia mendiami hati kita untuk memberi nasihat. Ya. Karena sumber pikiran kita itu bukan di otak, tetapi di hati. Kemarin Pak Pendeta Irawan mengajarkan di dalam renungannya, hati itu bahasa Ibraninya lev. Lev itu lamet dan bet. Lamet itu otoritas, bet itu rumah. Jadi tempat mengolah otoritas. Karena itulah sumber kehidupan manusia, pola pikir manusia,
bukan di otak tetapi di hati. Jadi yang benar sebetulnya, coba tak pikir dulu, itu bukan di sini, saudara-saudara. Di sini, coba saya pikir dulu gitu. Kenapa? Karena sumber pikiran manusia itu di hati. Lalu otak itu apa? Apa Pak? Otak itu yang mengeksekusi, yang memerintahkan apa yang sudah ada di hati, disalurkan ke otak, kemudian otak yang mengeksekusi, memerintahkan tubuh untuk melakukan sesuatu. Jadi benar, maka Yahweh katakan bahwa hati itu sumber segala sesuatunya. Karena itu kitab suci mengajarkan supaya kita menjaga hati lebih dari segala-galanya. Karena itu sumber kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bagaimana Elohim mengemis cinta kepada kita. Karena itu jangan sampai kitanya kegeeran, ya, tidak boleh kita kegeeran. Kitalah yang seharusnya memberikan respon karena kita sudah tahu kalau Bapa Yahweh itu budak cinta terhadap kita. Artinya cintanya itu cinta yang sungguh-sungguh, cinta mati. Dan itu sudah dibuktikannya sendiri dengan kematian Yeshua HaMashiach. Itu adalah cintanya Tuhan terhadap manusia. Namun untuk orang yang belum menikah, bucin itu tidak baik loh. Ya. Jadi saudara sudah membedakan nih. Jangan saudara berpikir karena Tuhan itu bucin terhadap kita, berarti kita bucin terhadap orang lain. Itu benar juga, khususnya bagi orang-orang muda. Kalau budak cinta dalam arti kita dibenci tetapi kita tetap mencintai, itu harus. Tetapi bukan cinta antara laki-laki dan perempuan. Beda ya, harus dibedakan dalam hal ini. Tuhan bucin terhadap manusia karena manusia itu miliknya. Kenapa untuk manusia yang belum menikah bucin itu tidak baik? Artinya orang yang sedang mencari pasangan hidup. Karena ada banyak pilihan yang bisa lebih baik. Kalau Tuhan itu beda. Karena bagaimanapun manusia itu miliknya, tetapi manusialah yang bandel. Karena itu saya boleh katakan anak-anak muda belajar mencontoh dari Pak Simeon Sulistyo. Dulu pada saat beliau mau mencintai orang, lebih dulu ngomong sama saya dan Bu Yakub. Boleh enggak? Artinya beliau memberikan pandangan orang yang dicintai itu modelnya kayak gini, sifatnya seperti ini. Boleh enggak? Keluarganya seperti ini, boleh enggak? Kalau boleh dilanjutkan, enggak boleh mundur. Jadi jangan dibalik, saudara-saudara. Cinta mati dulu baru ngomong orang tua. Giliran orang tua enggak setuju, kebingungan. Ini enggak bijaksana, kebalik itu. Anak-anak muda dengar dengan baik. Kemudian yang kedua, kenapa untuk manusia yang belum menikah bucin itu tidak baik? Karena bisa dimanfaatkan. Sementara bucinnya Tuhan terhadap kita, Tuhan tidak bisa dimanfaatkan. Artinya kita tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Toh Tuhan bucin terhadap kita, saya melakukan dosa nanti kan minta ampun, melakukan dosa minta ampun. Ini namanya mempermainkan Tuhan. Dan Tuhan itu berdaulat, dia bisa melakukan apa saja. Kalau saudara mempermainkan Tuhan, kalau Tuhan mau mempermainkan kita, baru kita kebingungan. Tetapi perhatikan dengan baik. Kalau saudara serius dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan serius dengan saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan semakin mencintai saudara dengan lebih sungguh-sungguh, memprioritaskannya. Karena itu jangan main-main untuk terhadap Tuhan, saudara-saudara. Bagi saya tidak ada waktu untuk kita santai-santai. Saya mau seminar, mau diskusi panel, saya persiapkan dengan sungguh-sungguh berhari-hari. Supaya apa yang saya presentasikan memuaskan, orang bisa memahami dengan baik dan terlebih
dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Karena yang saya hadapi ini bukan orang-orang sembarangan, titelnya berderet-deret, saudara-saudara. Jadi kalau salah ngomong bahaya. Jadi ini yang saya sampaikan kepada saudara, betapa cintanya Tuhan terhadap saudara. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Balaslah cinta kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita. Maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk acara tanggal 6, saudara-saudara, tadi memang Pak Jito sampaikan kita menyediakan 3 mobil. Mobil saya, mobil Simeon, dan mobil gereja. Tetapi kita tidak tahu kuota yang diberikan kepada kita berapa, ya. Jadi nanti kita akan tanyakan. Kalau enggak ada kuota ya lebih baik gitu. Supaya kita bisa memberikan sanggahan juga. Kenapa kok mereka harus menghilangkan Yahweh, malah justru meninggikan nama sesembahan lain. Nah itu, atau yang ingin belajar. Tapi nanti saya sortir, kalau yang ikut banyak, nanti saya sortir siapa-siapa yang bisa. Karena kita hanya menyiapkan 3 kendaraan saja. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapak Yahweh untuk firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa walaupun Engkau budak cinta terhadap kami, tetapi kami tidak akan mempermain-mainkan Tuhan, karena kami tahu bahwa budak cintanya Engkau terhadap kami tidak bisa dipermainkan. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami terus mencintai Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Sehingga ketika kami dipanggil Tuhan, maka kami akan dibawa kepada kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah, ada yang akan melakukan aktivitas di dalam kehidupan setiap hari, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Demikian pula untuk rekan-rekan pelayanan yang sudah melayani pada hari ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Kami menyerahkan untuk acara tanggal 6 November yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau beracara sehingga semakin banyak teolog-teolog yang akan menerima Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Terima kasih Bapak. Sekarang sebelum kami meninggalkan tempat ini, berkatilah karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh Yesus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.